Oke, saya akan sharing bagaimana cara ngisi SPT online. Ini hanya pengalaman pribadi saya. Saya tidak begitu mengerti bagaimana pengisian. Jika ada kesulitan mengenai isi NPWP e-filing, silahkan langsung ke kantor pajaknya terdekat. Oke, caranya adalah pertama isi dulu nomor wajib pajaknya, kemudian passwordnya. Jika teman-teman tidak tahu, silahkan klik di situ tidak punya akun atau langsung ke kantor pajaknya terdekat. Kemudian akan di sini ada informasi DJP online. Di sini ada informasi profilku, bayar, lapor, dan layanan. Karena saya sudah dapat SPT dari tempat kerja saya, makanya di situ sudah ada. Makanya saya kemudian klik lapor. Di situ ada dua. Yang pertama mengunduh formulir, yang kedua adalah langsung ke situs web. Nah, karena saya akan di sini akan mengisi e-filingnya. Jadi silahkan teman-teman ngisi e-filingnya. Dan mengisinya ini harus di laptop ya, karena cukup kesulitan kalau menggunakan handphone dan nanti tidak begitu hati-hati kalau misalnya di handphone. Nah, di sini ada 3 kotaknya, ada arsip SPT, buat SPT, draft SPT, dan bantuan SPT. Dan di arsip SPT ada beberapa tahun yang teman-teman sudah isi sebelumnya. Nah, sini menggunakan buat SPT. Di sini apakah menjalankan usaha pekerjaan bebas? Di sini saya tidak. Jadi di sini versi saya sendiri. Jangan samakan versi saya dengan versi teman-teman karena berbeda. Dan apakah Anda seorang suami istri menjalankan kewajiban pajak berpisah? Saat ini karena saya belum punya istri, jadi saya di sini tertulis tidak. Sesuaikan dengan profil teman-teman sendiri. Apakah penghasilan bruto Anda boleh selama setahun kurang dari 60 juta? Saya jawaban tidak. Kalau teman-teman iya, silahkan klik iya. Dan apa Anda menggunakan formulir 1770S pilihan form digunakan? Saya di sini menggunakan, jadi saya ada di sini pilihannya dengan bentuk formulir, dengan panduan, dan dengan upload SPT. Di sini saya akan menggunakan dengan formulir, teman-teman, karena cuma akan mengisi datanya, dan SPT dengan formulir. Nah, di sini kita akan isi. Di sini ada data formulir. Jadi isi data formulir. Di sini pilih tahun pajaknya. Kita melapor di tahun 2022. Jadi kita di sini buat 2021 karena yang akan dilaporkannya tahun 2021. Nah, status SPT di sini pilih normal. Nah, informasi karena di sini tidak ada pelaporan di tahun kemarin atau tidak ada di sini saya klik iya. Apakah Anda akan menggunakan data tersebut? Ya, jadi saya menggunakan ya. Jadi di sini di bagian A, penghasilan dikenakan PPh final atau bersifat final. Di sini saya tidak ada mengisi. Jadi saya akan ditutup aja, nanti bagian A ini ada panahnya di atas, dan saya akan langsung pindah ke bagian pelaporan harta. Jadi ingat teman-teman, ini versi saya, kemungkinan bisa salah. Saya hanya berbagi pengalaman bagaimana saya mengisi e-filing di DJP online. Dan saya bukan ahli di perpajakan, jadi teman-teman di sini hanya berbagi ilmu. Jadi kemungkinan salah atau kemungkinan tepat, tapi tepat ya. Oke. Kemudian setelah itu di sini diminta ke lampiran kedua, kemudian di sini klik saja lanjut ke daftar harta, atau teman-teman bisa diminimize di situ. Kemudian kita masuk ke B, harta pada akhir tahun. Gunakan data serial mungkin, teman-teman, bukan serial mungkin, maksudnya data sebenarnya, jangan mengada-ngada karena nanti cukup berbahaya kalau ketahui oleh di petugas pajak. Jadi saya di sini akan memberikan pada harta ini. Oke, saya mengecek di sini. Teman-teman untuk sementara jangan lihat layarnya dulu karena ini ada kebingungan saya pas waktu mengisinya. Karena di bagian A-nya ini saya mencari laporan yang kemarin tapi tidak ada tertera di situ. Jadi di sini klik saja iya dan diminimize saja nanti. Oke.
Oke, kemudian oke. Di minimize dan kita akan pindah ke B-nya, harta pada bagian akhir tahun. Jadi di e-filing ini data tahun kemarin kita bisa gunakan dan kita bisa edit. Di sini ada kata ingat tambah harta jika teman-teman punya harta yang terbaru. Jika tidak, teman-teman bisa menggunakan harta yang kemarin. Di sini ada harta saya berupa saham di Adaro. Saya menggunakan datanya serial mungkin sebenarnya, dan saya di sini, dan teman-teman juga menggunakan data yang sebenarnya. Saya tidak tahu apakah beberapa item, apakah hartanya itu dalam berupa apa atau apa. Saya juga tidak begitu mengerti. Yang di sini saya hanya menjelaskan pengalaman saya. Jika teman-teman ada kesulitan, silakan mengisi langsung ke kantor pajaknya jika takut salah. Kemudian di sini klik data temuan kripto ke daftar tanggungan. Daftar tanggungan ini adalah teman-teman jika punya keluarga yang ditanggung. Dalam hal ini istri dan anak-anak. Kayaknya orang tua tidak termasuk lah ya. Nah, jika tidak ada silahkan dilanjutkan, dan kemudian kita masuk ke lampiran selanjutnya. Apakah penghasilan neto dalam negeri tidak termasuk penghasilan seperti apakah ada penghasilan seperti sewa, royalti? Jika tidak, silahkan klik lanjutkan. Apakah penghasilan tidak termasuk seperti warisan, beasiswa? Jika tidak ada, klik lanjut. Nah, di sini adalah nama pemotong. Jadi di sini tempat saya bekerja sudah melakukan pemotongan setiap bulan, dan saya di sini hanya sebagai pelapor. Jadi datanya itu otomatis ada di sini. Jika tidak ada, teman-teman bisa mengisi sesuai dengan ini sudah ada ya. Jadi teman-teman bisa gunakan. Jika tidak, silahkan klik tambah. Jika tidak ada, tambah. Kalau jika tambah silahkan diisi sendiri. Saya juga tidak tahu bagaimana formatnya karena saya di sini bukan petugas pajak. Nah, selanjutnya di sini mengadakan identitas. Adakah Anda berkawin? Perkawinan tidak. Penghasilan neto ini akan ada penjelasannya seperti yang ada di kertas SPT yang teman-teman didapat di perusahaan teman-teman bekerja. Jadi teman-teman silahkan ikuti itu dan sesuaikan apakah benar angkanya. Jika tidak, silahkan sesuaikan lagi. Dan di sini ada PPh kena pajaknya dan nominalnya, kemudian PPh yang terutang, kemudian ada kredit pajak. Saya tidak begitu mengerti di situ. Jadi saya hanya mengisi yang saya mengerti. Dan pastikan angkanya sudah semua benar. Silahkan klik lanjut. Nah, PPh kurang lebih bayar ini adalah statusnya harus nihil antara kewajiban dan setelah dibayar, dan di sini ada, jadi seperti itu teman-teman. Jadi harus pastikan semuanya benar. Oke, pastikan semuanya benar. Dan dengan menyatakan ini semua yang saya katakan di sini benar. Silahkan ketik setuju, kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini tinggal statusnya kirim di SPT 1770. Kemudian nah di sini untuk mengirimnya kita harus mengisi kodenya dengan klik di sini. Nanti dia akan minta apakah dikirimkan ke email atau ke nomor handphone. Saya di sini menggunakan nomor handphone. Sukses, dan silahkan kirim SPT. Nah, saya di sini klik puas, dan SPT 2021 saya sudah dilaporkan dengan status nihil. Bisa dilihat seperti apa. Demikian, terima kasih, sampai jumpa.